Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmul Warid dari nomor NIM 12380300214, jurusan Sosiologi semester 2E dari kelompok 6 di matkul Administrasi Publik. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan terkait materi yang keenam, yaitu pendekatan klasik dan modern dalam administrasi publik. Pengertian pendekatan administrasi publik pengertian pendekatan administrasi publik kita bisa melihat dari dua istilah, yaitu administrasi dan publik, di mana kedua hal ini memiliki keterhubungan di dalam suatu hal gitu. Ada perbandingan antara publik dan sesuatu hal yang di luar publik gitu. Nah, administrasi dimaksudkan sebagai suatu cara kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai yang berbagai tingkat secara sistematik. Nah, kemudian yang kedua, publik itu bersangkutan dengan umum sebagai kata kunci. Dan yang kedua, kita akan melihat pendekatan klasik dalam administrasi publik. Paling tidak kita bisa melihat secara teori dia berangkat dari dua teori gitu. Yang pertama teori saintifik dan yang kedua teori birokrasi. Teori saintifik dimaknai sebagai suatu teori yang memiliki metodologis yang jelas, yang menggunakan hukum-hukum positivistik dalam memberikan suatu kebijakan ataupun suatu pernyataan kesimpulan dalam administrasi publik itu sendiri. Kemudian birokrasi. Nah, birokrasi ini kita bisa artikan sebagai kerangka suatu sistem yang mengatur pembagian cara kerja gitu. Nanti dalam birokrasi kita bakal tahu tatanan struktur yang akan berdiri ataupun bertegak di dalamnya gitu. Nah, teori saintifik itu digunakan pada teori pendekatan klasik sebagai penggerak dalam bidang bisnis. Jadi saintifik itu dimanfaatkan ataupun cara kerja alam di dalam mengambil pengetahuan yang merevolusi suatu sains itu nanti pada akhirnya dimanfaatkan sebagai pengoptimalan dalam bidang bisnis ataupun cara kerja ekonomi, katakanlah seperti itu. Yang ketiga, ada aliran teori klasik. Aliran teori klasik kita bisa lihat dalam beberapa referensi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah birokrasi, yang kedua teori administrasi dan manajemen memusatkan aspek makro organisasi. Kemudian yang ketiga ialah teori manajemen langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek mikro organisasi. Nah, aliran teori klasik memiliki titik 3 ataupun tiga fokus yang nanti akan membahas berbagai macam persoalan. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana cara kerja teori klasik dalam pendekatan administrasi publik yang memiliki kelebihan. Jadi ada teori klasik yang pada ketika diaplikasikan ataupun digunakan sebagai pendekatan administrasi publik itu memiliki kelebihan. Yang pertama ialah efisiensi produktivitas dari tenaga kerja. Yang kedua mengarah pada pengembangan potensi, dan yang ketiga mampu memberi rancangan kerja. 3 poin ini merupakan kelebihan dari teori klasik. Maksud daripada efisiensi produktivitas dan dari tenaga kerja ialah bagaimana kemudian suatu target yang ingin dibuat dalam suatu upaya upaya produktivitas bidang bisnis itu efisien dan efektif. Kemudian yang kedua mengarah pada pengembangan potensi. Maksud daripada mengarah pada pengembangan potensi ialah kualitas individu dididik
ataupun menemukan suatu karakter ataupun suatu potensi bakat alaminya di dalam prospek-prospek kerja yang dilakukan yang sifatnya menyehari. Dan kemudian yang ketiga, mampu memberi rancangan kerja. Mampu memberi rancangan kerja lah pola yang sangat sistematik. Selain daripada teori klasik memiliki kelebihan, teori klasik juga memiliki kelemahan ketika digunakan dalam pendekatan administrasi publik. Yang pertama ialah peningkatan produktivitas mengakibatkan pemberhentian kerja dan perubahan upah. Jadi peningkatan produktivitas mengakibatkan pemberhentian kerja dan perubahan upah. Yang kedua, kurang memiliki kebutuhan sosial. Dan yang ketiga, senioritas ataupun ada kerangka hierarki dalam suatu birokrasi. Nah, ini merupakan 3 kelemahan. Maksud daripada peningkatan produktivitas ini ialah kemudian dampaknya dalam pemberhentian kerja dan perubahan upah ketika suatu sistem saintifik ataupun suatu sistem produktivitas digunakan sebagai suatu alat individualis untuk memperkaya diri sendiri gitu, sehingga upaya-upaya untuk memberhentikan tenaga kerja dan pengurangan upah karena ada suatu teknologi yang lebih baru yang bisa menggantikan itu menjadi suatu faktor yang mempengaruhi hal itu. Dan yang kedua, kurang memiliki kebutuhan sosial. Kurang memiliki kebutuhan sosial ini karena pada akhirnya tenaga kerja akan teralienasi dari lingkungan yang mengakibatkan keseharian dari setengah daripada kesehariannya ataupun sepertiga dari kesehariannya dihabiskan di dalam kerja untuk memenuhi kebutuhan, sehingga sosial di sana kurang. Dan yang ketiga, senioritas, artinya dalam tata kerja birokrasi ada pembagian kerja yang dimana pembagian kerjanya itu beda-beda kerja tetapi memiliki visi yang sama gitu, seperti CEO dan TU dan segala macamnya. Nah, kemudian pendekatan modern pendekatan modern ada 3 paling tidak yang bisa kita lihat. Pertama, cara berpikir teori, dan kedua, analisa sistem, dan yang ketiga, organisasi modern, yaitu keterhubungan satu sama lain. 3 pendekatan ini menjadi kerangka basis yang digunakan sebagai pendekatan modern dalam administrasi publik. Kemudian kelebihan dari teori modern yang pertama adalah banyaknya variabel yang hanya bisa dilakukan dengan teori seperti penganggaran modal dan perencanaan maupun produk. Kemudian yang kedua, pergerakan lebih dinamis, dan yang ketiga, efektif, dan yang keempat adalah akses komunikasi sangat maksimal, dan yang kelima ialah 24 jam tidak terbatas. Nah, ini merupakan kelebihan daripada teori modern, di mana teori modern dalam pendekatan administrasi publik itu berangkat dalam paradigma ataupun suatu teori yang sangat dinamis dalam melacak suatu persoalan, bagaimana kemudian administrasi publik itu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Kekurangan dari pendekatan modern yang digunakan dalam administrasi publik ialah pertama, konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungan yang sulit. Kedua, karena pengelolaan SDM. Yang ketiga, mengakses informasi negatif. Dan yang keempat, membuat malas tersedianya informasi instan. Kemudian yang kelima, penipuan via online. Ini merupakan kekurangan daripada teori modern, di mana teori modern membuka ruang sebegitu besar dalam melihat faktor-faktor yang akan mempengaruhi suatu tatanan kerja organisasi ataupun masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat membuat malas tersedianya informasi instan itu merupakan salah satu dampak yang dihasilkan oleh teori modern atau pendekatan modern. Kemudian penipuan via online gitu, adanya suatu keterbukaan terhadap seluruh orang pada wilayah mengakses teknologi ataupun media itu mengakibatkan potensi-potensi buruk bisa diakses oleh orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan di dalam media sosial. Kemudian yang terakhir ialah perbedaan pendekatan klasik dan modern. Nah, kalau kita lihat
apa kemudian menjadi perbedaan antara pendekatan klasik dan modern, kita bisa melihat dari dua hal itu bagaimana cara kerja yang dihasilkan dalam pendekatan administrasi publik. Yang pertama ialah memusatkan pandangan pada analisa deskripsi organisasi. Kalau klasik artinya paradigma dalam cara kerja teori klasik itu sangat instruktif ataupun paradigma order, artinya ada suatu tatanan nilai yang ingin dibangun bersama dalam menciptakan suatu wilayah bagaimana kemudian administrasi publik bisa berjalan secara maksimal. Kemudian yang kedua, klasik membicarakan koordinasi secara skalar dan vertikal. Nah, ini merupakan bandingan daripada ini merupakan bagian daripada cara kerja teori klasik. Kemudian kalau dibandingkan dengan teori modern, sedangkan dalam teori modern itu menekankan perpaduan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Artinya perpaduan perancangan yang digunakan itu tidak hanya melalui satu titik, tetapi ia memulai dari berbagai macam sektor gitu. Kemudian yang kedua, bandingan daripada ataupun perbedaan daripada teori klasik ialah modern lebih dinamis, sangat kompleks, multi level, multidimensi, dan banyak variabel yang dipertimbangkan. Nah, ini merupakan bentuk daripada cara kerja modern, di mana modern dalam melihat suatu persoalan tidak begitu determinan, artinya suatu persoalan yang terjadi itu kadang-kala memiliki berbagai macam faktor ataupun disebabkan oleh banyaknya suatu masalah yang sangat berkelindan ataupun keterhubung, sehingga modern melihat suatu persoalan menggunakan pandangan yang begitu dinamis, artinya ada potensial dalam suatu realitas sosial yang akan nanti mengakibatkan dalam cara kerja ataupun realitas sosial yang lain. Mungkin ini dari saya gitu, dengan memaparkan tentang pendekatan teori klasik dan modern dalam administrasi publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.